of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita kembali lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Baru-baru ini DPR mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menjadi kontroversial di tengah masyarakat. Sebenarnya Omnibus Law itu artinya apa sih Om Bob? Omnibus Law itu sebetulnya diambil kata-kata dari omnibus, ya. Omnibus itu ceritanya semacam keranjang yang isinya besar sekali, ya. Jadi apa-apapun masuk di dalam, ya. Itu biasa memang dipakai istilah untuk menjadikan satu semua masalah agar dibawanya itu enteng, ya. Jadi kalau ada urusan apa, pokoknya masukkan dalam keranjang itu lah. Satu keranjang itu kalau kita angkat urusannya jadi selesai, ya. Jadi di mana-mana ini memang dipakai istilah seperti itu, ya. Di Eropa, di Amerika itu juga seperti itu. Nah, rupa-rupanya sekarang Indonesia juga menganggap bahwa ini diperlukan semacam payung hukum yang di dalam keranjang yang namanya omnibus tadi itu, ya. Nah, sekarang Omnibus Law ini sudah disahkan sama DPR kemarin hari, ya. Betul. Nah, kan memang terjadi demo, ya, dengan alasan menentang adanya undang-undang tersebut, ya. Sayangnya kok yang demo itu kemarin menurut keterangan dari aparat itu kok banyak sekali anak-anak SMA sama SMP yang terlibat, ya. Jadi kita juga gak mudeng itu, kenapa itu bisa terjadi, ya. Oke. Nah, ini kan sebenarnya baik Om Bob. Tapi kenapa banyak muncul demo dari para buruh Om Bob? Ya, memang di dalam Omnibus Law tadi itu, ya, itu kan banyak sekali menyerempet aturan-aturan yang selama ini tumbang tindih, ya. Jadi nggak cuman masalah perburuan saja, tetapi di dalamnya juga menyinggung banyak macam faktor, ya. Dari segi peraturan-peraturan perizinan itu juga banyak sekali perubahan, ya. Juga peraturan macam-macam, ya, termasuk di dalamnya pendidikan itu juga masuk di dalam, kesehatan juga ada di dalam, ya. Jadi semua urusan yang selama ini membuat masalah investasi di Indonesia atau mengakibatkan Indonesia kurang maju, juga boleh dikatakan Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara yang lain, dijadiin satu, ya. Jadi masalahnya itu bukan hanya masalah perburuan saja. Nah, Omnibus Law ini memang tujuannya kan namanya juga Undang-Undang Cipta Kerja, yang artinya bahwa undang-undang ini menjadi dasar, menjadi driver agar supaya lapangan kerja di Indonesia itu menjadi bertambah banyak. Dan ini jelas tujuannya ini sangat bagus. Lah, agar supaya bisa tercipta banyak lapangan pekerjaan, maka kan diperlukan satu aturan-aturan yang bagus, ya. Jangan sampai dalam aturan-aturan yang menyangkut terciptanya lapangan pekerjaan ini ada unsur-unsur atau ada sesuatu yang menyebabkan tujuan dari menciptakan lapangan pekerjaan ini menjadi tidak jalan, ya. Artinya tidak jalan dengan smooth gitu. Lah, salah satunya yang memang menjadi hambatan dari pemilik modal untuk melakukan investasi, salah satu unsur yang paling dilihat itu memang masalah perizinan dan masalah perburuhan, ya. Lah, ini memang harus kita akui dan harus kita sadari memang itu menjadi masalah yang paling pokok, ya.
Sekarang kita bicara masalah perizinan. Perizinan ini ada satu situasi yang sangat bulat ya. Kalau kita lihat itu soal masalah perizinan orang kalau mau investasi atau membuka usaha ya, itu kita telusuri dah step by step ya. Oke. Jadi kalau ingin membuka usaha kawasan industri yang diperlukan kan izin lokasi. Setelah ada izin lokasi, dibangunlah kawasan yang namanya kawasan industri tadi dengan segala fasilitasnya. Secara sederhana ya kita ngomong setelah ada izin lokasi, setelah bangunan selesai, nah tetapi kalau selesai apakah terus kawasan itu atau usaha itu boleh dibuka? Belum tentu. Ternyata tidak sesederhana itu. Pertama harus minta izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya, kalau izin itu sudah ada, harus dilanjutkan lagi ke tingkat daerah dan instansi terkait. Nah, berdasarkan undang-undang kemarin itu kan ada hak tanahnya bagaimana, ya, penggunaannya itu bagaimana. Anda harus dapat izin lokasi dari pemerintah daerah. Ya, juga setelah Pemda pun ada lagi tingkat 1, tingkat 2, ya. Itu harus dilewatin semua kan, harus jalannya lancar. Kalau semua ada satu pun yang keberatan, itu sudah pusing, udah nggak bisa lagi ya. Dengan demikian, izin yang dari BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal itu tidak menjamin otomatis perusahaan Anda bisa beroperasi. Ya, karena izin lokasi semua tergantung dari daerah. Ya pasti biaya resminya ada dan kecil biasanya ya. Tapi kan harus ada lobby-lobby ya bagaimana, karena ini kalau pihak kepala daerah yang berwenang itu tidak bisa mengizinkan kan ya nggak bisa jalan lagi. Nah terus setelah itu kalau sudah ada izin lokasi terus tanah sudah dibebaskan, masih susah ya. Izin dari lingkungan hidup. Ya, ini juga diperlukan. Apakah nanti perusahaan Anda ini akan mengganggu lingkungan hidup atau tidak? Itu ada yang timnya juga itu ya, tim ya. Paling suka kalau di tempat kita ini kan selalu ada apa-apa masih ada timnya, ada panitianya. Ya, ini terlalu banyak seperti itu ya. Jadi setelah itu dinilai berbahaya atau tidak ya. Jadi calon perusahaan itu harus mempunyai izin yang namanya lolos PPLH ya, lolos itu ya, lolos pengelolaan lingkungan hidup. Oke, kita break dulu sebentar Om Bob. Dan jangan lupa silakan kirim komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Anda bisa kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Selamat datang kembali di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Tadi pembahasan kita sudah sampai di poin perizinan kalau mau membuka usaha. Salah satunya adalah lolos izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH ya Om Bob. Ya itu banyak sekali yang dilihat kan, misalnya air limbahnya gimana ya. Terus kalau ada industri itu kan banyak asap-asap itu, pabrik-pabrik itu lah, itu bagaimana ya. Wah ini kan jadi nggak karuan ya, jadi belum tentu. Kasus yang paling menggegerkan dan sampai sekarang mungkin juga belum jalan itu ada pabrik semen. Pabrik semen yang mau didirikan di daerah Jawa Tengah, kalau nggak salah di daerah Purwodadi. Di sana kan banyak pegunungan kapur. Betul. Nah, semen itu kan bahan dasarnya kan kapur. Ya, kalau buka pabrik semen di pinggir pantai, terus gunungnya kapur tuh di tengah daratan, ya gimana? Kan nggak bisa. Ya, jadi pabrik semen itu ya paling bagus lokasinya di daerah yang banyak pegunungan kapurnya itu. Lah pegunungan kapur itu kalau nggak diambil kapurnya dijadikan semen, ya nggak bisa buat apa-apa. Wong tandus seperti itu. Jadi justru anugerah dari Tuhan ini, pegunungan kapur tadi itu harus diolah menjadi semen, dan nanti negara di dalam membangun itu semennya kan nggak usah import lagi kan. Betul. Nah itu pabrik semen yang di Purwodadi itu geger puluhan tahun. Pertama izinnya sudah dapat ya, ternyata ya ribut ya, katanya ada
lembaga-lembaga yang sangat mencintai lingkungan hidup itu melakukan protes yang luar biasa ya, sempat dengan demo macam-macam ya. Nah, kita nggak ngerti itu demonya gimana, pokoknya menentang karena pabrik semen kalau ada di sana itu berarti merusak lingkungan hidup sana ya, merusak alamnya maupun rakyat yang ada di sana ya. Jadi dengan alasan misalnya ini kalau pegunungan kapur waktu digempur mau diambil kapurnya jadi bahan itu kan pasti kan partikel-partikel kapurnya itu kan pasti berterbangan kemana-mana. Iya, betul. Wah, ini mengganggu rakyat supaya menjadi tidak sehat. Jadi keberatan. Ya. Terus pada saat kapur misalnya diolah jadi semen di dalam pabrik itu mestinya ada tungku-tungku pemanasnya atau bagaimana gitu kan. Wah, itu kan juga asap-asapnya mesti berterbangan. Dengan demikian ini mengganggu penduduk-penduduk di sekitarnya itu. Oh ya. Nah, sebaliknya juga ada elemen-elemen dari masyarakat yang mengatakan kalau ada pabrik semen di sini berarti rakyat akan makmur. Karena banyak lapangan pekerjaan. Ya. Orang-orang yang ada di pabrik ini butuh makanan, minuman, tempat tinggal, butuh kalau punya keluarga, anak-anaknya perlu sekolah, ya. Betul. Jadi kalau ada kendaraan perlu ada bengkel. Jadi sebetulnya dengan adanya pabrik semen di daerah Purwodadi itu akan memakmurkan rakyat yang ada di Purwodadi. Ya, sekarang ini jadi seperti terjadi konflik horizontal. Satu ada yang menolak, menentang, satu lagi bilang oke, mestinya bisa diterima karena ini membawa kemakmuran di daerahnya. Nah, ini kalau kita lihat sampai sekarang pabrik semennya sepertinya kan belum jalan. Ya, pihak pemerintah daerah tingkat 1 ya rasanya rekomendasinya juga sudah turun, tetapi belakangan mungkin takut ada yang rame-rame kayak gitu. Sekarang kalau yang ditakuti kan demo. Ya, apalagi demo yang disertai merusak-rusak seperti kemarin di Jakarta dan di mana-mana, Jakarta, Jogja, Surabaya, itu wali kotanya sampai marah-marah ya. Itu kan pemimpin-pemimpin daerahnya juga marah-marah ya. Kan tidak bisa seperti ini terus, jadi lebih bagus perkara pabrik semen ini ya terus ya sementara ditunda ya. Kita nggak ngerti ini udah sampai apa ini ya, udah lama nggak ada beritanya, tapi sepertinya belum ada ya. Lah ini kan susah ya. Jadi pemerintah sadar bahwa hal-hal yang seperti ini mengakibatkan investor-investor yang mau berusaha investasi di Indonesia menjadi ditunda. Nah, ya, ditunda terus ya repot. Kalau ditundanya cuma setahun enggak apa-apa ya, tapi kalau ditundanya sampai puluhan tahun atau bahkan nanti hanya tinggal PHP saja, itu rakyat mau kemana? Indonesia mau gimana? Ya, kekayaan alam Indonesia itu masa mau dijual hanya bahan bakunya saja, kan nggak bisa begitu. Maka Presiden dan pemerintah Indonesia sekarang kan kepengen nggak bisa seperti itu. Zaman menjual hutan, menjual tambang, menjual bahan baku itu sudah lewat. Ya, harusnya sekarang nggak boleh seperti itu agar supaya penduduk Indonesia yang makin lama makin bertambah, yang memerlukan pekerjaan juga makin banyak, itu harus bisa ditampung dan dikembangkan di Indonesia sendiri. Ya masa Indonesia dulu kan terkenal TKW ke sana atau TKI ke sana gitu kan. Lah kan nggak boleh seperti itu terus ya. Nah, sekarang puncaknya itu adalah pandemi sekarang ini. Ada COVID-19. Itu kan semua negara di dunia itu kan merasa berbuat suatu kesalahan. Kok kesalahan, Bob? Emang salahnya mereka apa? Ya, jadi begini. Mereka merasa salah bahwa selama ini investasinya mereka dilakukan di Tiongkok. Kenapa Tiongkok, Bob? Ya, kalau kita lihat seluruh dunia itu sekarang, barang-barangnya itu kan tulisannya Made in China. Ya,
Coba lihat dari apa? Dari mainan anak-anak, dari plastik-plastik itu made in China. Ya. Terus sampai alat-alat berat yang kita lihat tuh traktor tangan, bahkan pacul, ya, itu made in China. Made in China. Kalau you lihat semua handphone, baik itu mereknya iPhone atau merek apapun, termasuk Sony, ya, termasuk apapun alat-alat elektronik, televisi, itu semua dilihat tuh made in China. Ya, ini kan luar biasa. Waktu itu negara-negara yang berinvestasi di Tiongkok menganggap bahwa Tiongkok itu tenaga kerjanya murah. Dalam arti kata murah itu productivity tinggi, walaupun biayanya lebih mahal, tapi produktivitasnya tinggi kan menjadi murah. Terus disiplinnya ada, janji on time-nya ada. Terus pemerintahnya sana kondusif, ya, memberi fasilitas yang bagus kepada investor. Jadi perusahaan-perusahaan yang biayanya tinggi di seluruh dunia, Eropa terutama, Amerika, itu mengalihkan pabrik-pabriknya di Tiongkok. Termasuk pabrik mobil itu juga dipindahin di sana. Ya, karena semuanya lebih murah. Dengan demikian, barang-barang yang diproduksikan itu bisa dijual dengan murah. Dan seluruh dunia happy karena dapat barang bagus, harganya murah. Betul. Ya, termasuk rakyat di Amerika itu seneng karena barang-barang kebutuhannya dia itu kalau barang yang sama dibikin di Amerika itu lebih mahal, bisa separuhnya ketimbang barang-barang yang sama diproduksi di China, di Tiongkok sana. Maka semua pabrik berlomba-lomba investasi di sana. Itulah sebabnya negaranya jadi maju, lapangan kerjanya jadi banyak. Om Bob, kita istirahat sebentar, nanti kita akan lanjut lagi. Sambil terus Awang ingetin, Anda bisa kirim komentar Anda tentang apapun juga. Silakan dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Kita akan kembali sesaat lagi. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Anda yang punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim via WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Nanti akan kita bahas di sini. Oke, diskusi kita tadi sampai di negara-negara yang berlomba-lomba untuk berinvestasi di Tiongkok. Nah, lalu sekarang apa yang terjadi, Om Bob? Nah, dengan adanya COVID-19 ini, kan semua di lockdown itu. Betul. Ya, pabrik-pabrik berhenti. Ya, termasuk seluruh dunia itu kalau butuh bahan baku untuk bikin kosmetik, bikin obat-obatan, itu bahan-bahannya itu, bahan bakunya itu banyak juga yang diproduksi di China. Karena pandemik ini, semua supplier menjadi tidak bisa berfungsi. Barang-barangnya stop, tidak ada lagi, sehingga seluruh dunia kebingungan. Waduh, kalau seperti ini, barang-barang jadi kosong. Ya, termasuk di Indonesia juga kan. Banyak pabrik-pabrik obat yang kekurangan bahan bakunya jadi berhenti. Ya, nggak cuma itu. Pabrik sepeda yang lagi rame-rame ini juga bahan-bahannya itu onderdil-onderdilnya itu banyak yang dari Shenzhen, dari Tiongkok. Itu juga nggak bisa dikirim karena nggak produksi. Nah, inilah yang mengakibatkan investor-investor itu sadar bahwa dia tidak boleh berinvestasi hanya di satu tempat, Tiongkok, walaupun itu sangat menguntungkan. Tetapi kalau ada risiko Tiongkok yang sekarang kena pandemik dan industrinya berhenti semua, ini kan berhentinya kemarin 4 bulan, 5 bulan. Betul. Padahal orang punya pabrik itu stok-stoknya kan paling 1-2 bulan. Jadi berhenti semua. Nah, karena sadar dia salah, kan harus berubah. Kalau sudah tahu salah tidak berubah itu namanya kepala batu. Sudah tahu salah, sudah tahu keliru tetapi tetap bertahan dengan pola-pola yang lama, itu namanya kepala batu. Kan banyak dijumpai ini ya. Nah, sekarang mereka kan
melakukan tindakan yang namanya pindah lokasi. Bahasa kerennya kan relokasi. Relokasi. Wah, ya. Itu relokasi kemana, Om Bob? Ya mereka milihnya juga bukan karena persahabatan, karena temen, karena KKN, ya. Karena ada komisi di bawah tangan, di bawah meja. Ya, perusahaan-perusahaan investor tuh sekarang mikirnya sudah nggak mau untuk kepentingannya dia, tapi dia maunya yang bersih. Makanya dia cari negara-negara yang masih memungkinkan dia berinvest dengan efisien. Ya, wow. Kita kan waktu itu sorak-sorak gembira. Wah, ini kita dapat limpahan ya, dapat durian runtuh nih ya. Karena Tiongkok lagi pandemik, pabrik-pabrik dipindah, dan walaupun pandemik nanti sudah baik pun tetap akan dipindah karena sudah sadar kalau itu salah. Ya, tidak boleh semuanya ada di Tiongkok. Ya, jadi dia harus pindah ya supaya jangan terjadi risiko-risiko seperti ini. Nah, Indonesia kan waktu itu kan kita sorak-sorak bergembira, ada kabar kurang lebih 150 perusahaan yang akan relokasi dari Tiongkok. Lari kemana? Ya, sasarannya pasti negara yang tidak jauh kan dari Tiongkok, tapi juga harus kondisinya ya mirip-mirip dengan Tiongkok, yang artinya produktivitasnya tinggi, ya pemerintahnya juga baik, kan begitu ya, welcome sama investor ya. Lah ditunggu-tunggu kok nggak ada yang masuk di Indonesia. Padahal Indonesia sudah mempersiapkan kawasan industri. Ya, di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah ada, di luar pulau ada, ya, itu untuk menyiapkan kedatangan para investor. Tapi kenapa nggak datang-datang juga, Om Bob? Nah, itu masalahnya. Diselidiki ternyata perusahaan-perusahaan itu pindahnya ke Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand yang paling besar. Kenapa? Ini akan menjadi tanda tanya yang besar. Ya, kita boleh aja berteriak-teriak, silahkan datang investasi di tempat kita. Kita akan menerima kamu dengan bagus. Ya biasa, namanya promosi kan kecap nomor 1. Ya. Kita ingat tuh dulu waktu Bung Karno kalau lagi pidato tuh jumlah khusus itu, wah itu sangat terkenal sekali ya. Kalau nggak salah waktu itu bahwa kita harus bisa menepati janji apa yang dikatakan oleh kita waktu merdeka, ya kan? Akan dikatakan janji kecap nomor 1. Nah ini juga begitu. Negara saya udah siap, macam-macam siap, tetapi nggak ada yang masuk. Ada apa? Nah ini ternyata perusahaan-perusahaan itu sekarang kan modalnya besar itu. Kalau salah perhitungan itu bisa habis kan. Nah tadi yang kita ceritakan di depan tadi itu soal perizinan itu kan gak karuan kan. Salah satu adalah itu ya. Nah ternyata sebelum perusahaan-perusahaan itu investasi di Indonesia, dia bayar mahal konsultan. Ya, konsultan yang profesional, bayarannya tinggi. Konsultannya yang menuju ke Indonesia. Ya konsultan itu kan nggak bisa cuman tanya-tanya sama pejabat, nggak bisa cuman tanya-tanya sama kepala daerah, apalagi tanya-tanya sama Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya. Nah itu kan sama dengan promosi ya, kitab nomor 1 juga kan. Iya betul. Dia nyelidiki yang di lapangan. Dia tanya ke perusahaan-perusahaan existing yang sekarang sudah ada. Hai bos, mau tanya nih, kalau investasi di Indonesia itu apa betul-betul menguntungkan? Wah, ya dah. Problemnya apa sih? Kan tanya gitu, ya. Tanyanya juga nggak cuma satu, dia sudah pakai ilmu. Kalau sudah konsultan tuh kan ilmunya luar biasa. Ya nggak tanyanya ya nggak satu, nanti tanyanya ditunjuk sama pemerintah. Tanya sama itu, nggak mau yang ditunjuk sama pemerintah. Ya dia harus cari yang betul-betul the real, apa yang terjadi. Jadi mereka tanya sana, tanya sini, tanya beberapa perusahaan yang bisa mewakili. Ternyata ya tadi itu banyak sekali faktor yang membuat investor tidak mau invest di Indonesia.
Nah ini pemerintah termasuk DPR-nya sadar. Ya setelah ada paparan-paparan yang seperti ini namanya sadar ya. Orang pinter kan sadar. Betul. Kalau udah dikasih tahu sadar. Ya jangan kalau sudah dikasih tahu pura-pura tidak tahu. Ya pakai aji-aji pokoknya. Pokoknya saya membela sesuatu. Wah, yang dibela belum tentu benar tapi pokoknya tak bela. Ya, supaya dapat dukungan suara. Itu kan ada juga yang kayak gitu ya. Nah, ternyata nggak cuman aturan yang tumpang tindih yang seperti tadi itu. Kalau sudah dapat izin itu belum tentu bisa buka karena banyak urusannya. Ya termasuk urusan tetangga juga. Kalau buka pabrik tetangganya keberatan juga nggak bisa buka. Ini kan jadi susah. Padahal pemerintah sudah mengizinkan misalnya seperti itu ya. Nah izin prinsip sudah keluar semua tapi tetangganya keberatan nggak bisa keluar. Ya. Tetapi nggak cuma itu, salah satu faktor yang direkomendasikan oleh konsultan-konsultan itu agar tidak perlu buka di Indonesia dulu, silahkan buka di negara lain dulu. Ini salah satu faktornya adalah dikatakan bahwa peraturan perburuhan di Indonesia ini tidak menguntungkan investor. Well, Om Bob, kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana. Stay tune di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Kembali lagi bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang mau ngingetin lagi untuk Anda yang mau kirim komentarnya tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan dikirim via WhatsApp di 087855907788. Om Bob, ternyata peraturan perburuhan di Indonesia oleh para konsultan dinilai tidak menguntungkan investor ya? Ini yang menjadi salah satu faktor yang termasuk dominan. Ya, kalau kita melihat memang undang-undang perburuan yang kemarin-kemarin ya sebelum ada RUU Cipta Kerja ini itu memang agak aneh. Bayangin negara yang paling banyak demo buruhnya mana? Indonesia. Negara yang paling banyak hari liburnya mana? Indonesia. Peraturan perburuan di Indonesia itu dianggap memanjakan kaum buruh. Dan satu-satunya negara yang mempunyai peraturan bahwa kaum pekerja atau buruh itu tidak bisa di PHK. Sama kan peraturan pegawai negeri kita kan juga nggak ada itu. Ya, paling kalau pegawai negeri yang kurang baik kerjanya dipindah, dimutasi. Dan kalau sudah dimutasi, ngomongnya aja bukan mutasi karena pangkatnya turun. Umumnya kalau dimutasi itu diistilahkan dipromosikan. Wah, ya dipindah dengan posisi yang lebih tinggi, walaupun nggak ada pekerjaannya, tetapi kan nggak dimalu-maluin. Ya, nah ini juga demikian. Jadi yang paling berat dan aneh itu kalau ada pekerja atau buruh itu berbuat kriminal, misalnya mencuri, ya, tidak jujur. Itu juga harus dikasih pesangon kalau seandainya mau diberhentikan pekerjaannya. Jadi aturan-aturan seperti ini menjadi hambatan investor untuk masuk di Indonesia. Ya, memang ada yang ngomong itu kan peraturan, tapi prakteknya kan tidak seperti itu. Lah, investor-investor dari luar negeri yang duitnya banyak itu dia tidak mau ada sesuatu yang tidak pasti. Oke. Ini memang peraturannya begitu, tapi kalau memang terjadi ya enggak apa-apa, ini bisa ada pasal 68. Damai. Ya ini orang-orang investor di dunia itu sekarang maunya good governance ya. Tidak mau ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Harus transparan dan betul-betul. Merah ya merah, putih ya putih. Nggak bisa abu-abu. Jadi hitam atau putih, merah atau putih, tidak ada abu-abu. Nah inilah jadi faktornya. Oleh sebab itu Undang-Undang Cipta Kerja tadi itu cepat-cepat harus diselesaikan.
ya itu memang benar. Kita harus mendukung karena undang-undang ini bukan cuman sekedar buruh, tapi secara keseluruhan itu ada pasalnya, itu ada 1202. Kalau kita mau baca undang-undangnya itu luar biasa. Ya, pemerintah dan DPR kerjanya sangat keras ini. Mungkin sampai enggak tidur bermalam-malam itu ya. Dan memang ini kalau kita lihat ini undang-undang ini kan sudah lama sekali, ini sudah hampir setahun ya. Sudah mulai dicetuskan, mulai disuarakan, mulai disusun konsep-konsepnya. Pasti ini juga pakai konsultan yang mahal-mahal ya, yang pinter-pinter itu ya. Ya. Nah, sekarang yang kelihatan yang paling dirugikan ini kan kaum buruhnya. Dan kalau kita lihat kemarin sebelum ini diundangkan, asosiasi-asosiasi serikat-serikat buruh itu kan sudah diajak urun rembuk ya. Filosofi kita kan urun rembuk ya, diajak ya ngomong semua. Itu rasanya itu ada 6 organisasi, 4 organisasi itu kelihatannya sudah oke. Bisa mengerti situasinya untuk demi kemajuan negara kita. Ya selama ini yang kurang baik ya harus dikoreksi. Kalau yang dikoreksi itu kepentingan buruh, ya ada yang rela. Ya, tapi sekarang ada yang nggak rela ya. Ya sepertinya ada yang ikut-ikut naik kuda Troyan ya. Kompor-komporin ya. Bagaimana undang-undang kok seperti ini, padahal pada awal dirapatkan DPR itu pada awal-awalnya kelihatannya fine-fine aja, diam-diam. Tapi begitu sampai titik-titik terakhir itu wah suaranya keras sekali ya. Menentang ya. Ya gimana? Nah sekarang kalau orang yang merasa dirugikan ya pasti teriaknya paling keras kan. Kan begitu. Di mana-mana juga seperti itu. Tapi Om Bob, apakah ada peraturan perburuhan yang kejam gitu di dunia ini? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kita ingat sekarang negara yang maju kecuali Tiongkok ya, itu siapa? Bukan Jepang lagi udahan, Korea Selatan. Oh. Ya, kita bisa lihat tuh. Banyak industri-industri Korea yang maju dari kosmetiknya ya. Betul. Dari operasi-operasi kosmetik itu kan. Kalau orang sekarang mau operasi plastik supaya cantik, kemana? Korea. Sekarang industri musik yang paling maju di mana? Korea. K-pop itu mendunia. Ya, yang paling terkenal itu kan lagu yang bikin meledak dunia itu Gangnam Style. Ya, dari penyanyi yang namanya susah dieja ya, PSY itu ya. Tapi kan luar biasa itu. Semua ya. Itu K-pop, ya, itu Korea Selatan. Produksi handphone yang paling terkenal, paling laris di dunia, Samsung. Korea. Jadi Korea itu maju kurang lebih ya 20 tahun belakangan ini. Ya, apa yang terjadi? Kalau kita mau lihat ya, dan berkaitan dengan perburuhan atau tenaga kerja, peraturannya gimana? Tadi kan ditanyakan, apakah ada peraturan yang kejam? Ya, di Indonesia itu nggak kejam. Ya, Indonesia sudah ada revisi ini juga nggak kejam. Bayangin, di Korea Selatan itu peraturan 20 tahun yang lalu terbit bahwa pengusaha di sana itu sewaktu-waktu bisa memecat karyawannya dengan tanpa perlu memberitahu alasannya. Wah, kalau gitu buruhnya juga nggak tenang dong Om Bob. Iya. Om Bob, kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita lanjut lagi berdiskusi tentang peraturan di Korea Selatan sekitar 20 tahun lalu bahwa pengusaha di sana bisa sewaktu-waktu memecat karyawan tanpa memberitahu alasannya. Wah, kalau gini buruhnya jadi nggak tenang dong. Iya, buruhnya tiap hari diancam PHK kan? Iya loh. Jadi buruh di sana berlomba-lomba untuk bisa meningkatkan kinerjanya.
Oke. Ya, kalau di sini cara kerennya kan KPI-nya. Wah, ya. Jadi performance dari kerjaan dia itu harus bersaing dengan seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaannya. Dan perusahaannya itu harus bersaing dengan perusahaan yang sama di perusahaan yang lain, mereknya ya. Agar supaya kinerjanya positif terus. Agar supaya tidak dikeluarkan. Oke. Di Korea kalau sudah tidak bekerja bisa repot. Karena tanahnya di sana tuh tandus. Nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia ini melempar biji apa di tanah kita yang paling subur ini, ditunggu keluarlah itu tumbuhannya sendiri. Iya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman ya. Makan telo enggak apa-apa ya. Makan sayur-sayuran enggak apa-apa ya. Jadi sana tuh kalau enggak ada kerjaan, enggak dapat duit, enggak bisa apa-apa. Nandur juga enggak bisa, tanahnya batu-batuan, enggak subur seperti di Indonesia. Ini kunci salah satu Korea sukses karena peraturan perburuannya itu demikian kejam dalam tanda petik. Itu 20 tahun yang lalu. Nah, tapi waktu itu ada demo nggak Om Bob? Wah iya sama. Oh sama ya? Buruh-buruhnya demo semua. Demo berdarah-darah. Ya pakai ngerusak-ngerusak gini ya kelihatannya. Ya tapi ngerusaknya ya nggak seperti di sini lah ya. Tapi berdarah-darah, betul. Ya memblokade jalan macam-macam itu ya. Ada korban jiwa sepertinya juga. Tetapi pemerintah Korea Selatan tetap berpegang teguh. Memang peraturan ini tidak bisa diganggu-gugat. Sudah diputuskan oleh Kongres. Ya, di samping presidennya juga ada DPR-nya di sana. Itu sudah menyetujui peraturan ini harus jalan. Ini keberanian yang luar biasa. Dan sekarang ada hasilnya. Nah sekarang begitu sudah berhasil, lah peraturan-peraturan untuk perburuan itu mulai diperbaiki. Yaitu gajinya gede, bonusnya gede, macam-macam. Tapi sifat dari kaum pekerjanya kemarin yang dipaksa itu sekarang sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau lihat orang Korea kalau kerja itu kita bisa gedek-gedek kepalanya. Ini sepertinya kok nggak ada udelnya itu, sorry. Kenapa kok ini seperti nggak ada capeknya? Kerja terus. Kalau makan cepet, seperti kalau kerja. Kalau kita lihat orang-orang kita ini, ya banyak yang makannya pelan-pelan, kerjanya juga pelan. Nah ini, nah mestinya ini yang menjadi acuan kita. Dan di mana-mana memang orang kalau ada ancaman itu mempertahankan diri. Artinya berusaha supaya bisa mengalahkan ancaman itu bukan dengan emosi. Ya bukan dengan mogok. Kalau begitu aku nggak mau kerja kalau gajinya kecil. Lah bukan begitu. Ya, pengusaha atau investor tuh tidak suka kalau menggaji karyawannya kurang. Pengusaha sekarang beda sama zaman perbudakan. Zaman sekarang tuh sudah tahu kalau ini karyawannya tidak happy, bagaimana bisa bekerja dengan baik. Itu sudah menjadi filosofi dari investor. Zaman perbudakan dulu nggak begitu. Sekarang nggak. Sekarang udah seperti itu. Harus bikin karyawannya, pekerjanya happy. Nah sekarang masalahnya kayak apa yang dianggap happy oleh pekerja kan? Lah, happy yang dibuat di sini kan harusnya konsepnya win-win, menang sama menang. Ya, jadi pengusahanya menang, tapi pekerjanya juga menang. Win-win lah ya. Terjemahan menang-menang agak kurang tepat, tetapi seimbang gitu ya. Happy sama happy lah gitu ya. Ini yang menjadi hambatan, menyamakan. Yang happy itu kayak apa? Nah ini dari logika. Ya, jadi dari pikiran yang sehat. Kalau orang mencuri terus masih dapat pesangon waktu di PHK kan, ya itu nanti semua orang mencuri aja dah. Atau mencuri kalau tidak ketahuan. Kalau ketahuan
kembalikan hasil curiannya itu terus bebas di penjara. Nah, itu kan sekarang lagi ramai seperti itu. Ya, banyak sekarang yang ngajukan PK kan. Ini kemarin lagi berita tuh ada 300-an tuh ngajukan PK. Nah, kalau semua sistemnya itu nggak karuan, tidak pakai akal sehat, ya nggak bisa maju. Tetapi kan nggak bisa maju bareng-bareng semua. Wah, semua peraturan dirubah semua. Ya, tapi Omnibus Law yang ada 1.200 lebih pasal-pasal tadi itu yang menyangkut seluruh kepentingan untuk berinvestasi agar tercipta lapangan kerja, itu ya patut kita dukung. Ya, jadi kalau kembali ke perburuan, kalau 20 tahun yang lalu Korea itu seperti itu, sekarang di Indonesia itu ya sebetulnya Indonesia sudah agak terlambat kan. Ya, tetapi kan itu lebih baik terlambat daripada tidak kan. Nah, sebetulnya sekarang ya juga kaum pekerja yang kemarin sudah menikmati happy yang keterlaluan ya, ya sekarang dikembalikan ke posisinya dan masih dalam posisi yang happy, itu ya mestinya harus legowo. Kita lihat, memberi kesempatan. Ya, jangan pakai emosi menolak terus. Ya, kalau menolak terus ya siapa yang mau meng-hire orang-orang seperti ini untuk bekerja di pabriknya? Iya. Jadi harus introspeksi juga, harus sadar bahwa yang punya modal itu adalah investor. Investor itu memerlukan orang-orang yang bekerjanya dengan baik, yang produktivitinya tinggi. Ya, kita harus seperti itu. Kalau kita sebagai posisinya sebagai pekerja, ya kita berusaha supaya seperti itu, supaya bisa jalan dengan bagus. Nah, ini kan malah ada yang anekdot yang keluar di meme-meme sosmed itu. Katanya begini nih, kalau memang menjadi pengusaha itu lebih enak ketimbang jadi buruh. Ini sekarang kan kalau yang anti ini kan mengatakan, ini kok kenapa pemerintah mengenakkan pengusaha, menyengsarakan buruh, betul? Nah, itu meme tadi ngomong, ya you harus jangan jadi buruh, jadilah pengusaha. Nah, kan gampang. Ya, ini sebetulnya ya sindiran lah ya. Jadi memang tujuannya harus menjadi pengusaha itu paling bagus. Sebuah negara kalau pengusahanya lebih banyak dari kaum pekerjanya, ya negara ini akan makmur. Jauh lebih bagus, jauh lebih makmur, jauh lebih bahagia. Tetapi untuk menjadi pengusaha kan ya tidak cuman mimpi tok atau cuman teriak-teriak tok. Ya, saya mau jadi pengusaha, kan bukan begitu. Harus belajar. Belajarnya dari apa? Ya jadi pekerja dulu. Bahasa Jawanya itu nyambut gawe sik. Ya, kalau sudah dapat pengalaman, oh bagaimana peraturan perusahaan itu, oh bagaimana macam-macamnya, lah baru bisa jadi pengusaha. Jadi jangan terus bikin ribut seperti ini terus, itu jelek. Semua orang akan menderita dan tujuan yang win-win, sama-sama happy-nya itu menjadi los-los. Sama-sama kalah, sama-sama sengsoro. Ya, jangan pakai ilmu, bahasa Jawa lagi nih ya, tiji tibe, mati siji mati kabeh. Nggak boleh begitu. Ya, jadi sekarang ayo, saatnya kita harus bangkit. Kita sudah merdeka 75 tahun. Jadi saatnya kita sadar kekurangan kita harus dirubah. Jangan demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja terus menginginkan Republik kita ini tidak aman, tidak stabil, geger terus-menerus dengan tujuan-tujuan yang kurang elok ya. Jadi mestinya semua ayo kita bersatu padu untuk memajukan Republik kita yang sangat kita cintai ini. Tidak ada negara satupun di dunia yang bisa menandingi keindahan dari Indonesia, baik dari semua suku bangsanya maupun alamnya. Indonesia itu nomor 1 di dunia. Jadi kalau kita tidak mau berubah agar supaya negara kita menjadi baik, ya itu dosanya besar sekali.
Om Bob, rasanya kita harus sudahi dulu episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode minggu depan dengan tema yang lebih menarik lagi. Kita ingatkan juga kalau Anda mau kirim komentar, langsung aja dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Atau mau kirim via email, alamatnya di apapun yang Anda mau @gmail.com. Sampai ketemu minggu depan di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.